Hai semuanya, selamat datang di MDI Course. Jadi, di video ini kita itu akan mencoba untuk membuat sebuah aplikasi kalkulator sederhana menggunakan Flutter. Oke, jadi langsung saja di sini kita buat project Flutter-nya. Saya namain Simple Calculator. Lalu untuk package-nya com.mdi. Enter. Oke, udah berhasil ya. Sekarang kita buka di Visual Studio Code. Oke, ini sudah berhasil ya. Kita buka di Visual Studio Code dan juga sekaligus udah saya run nih aplikasinya. Oke, yang pertama kita akan mulai dulu dengan menambahkan package yang akan kita butuhkan, yaitu math expressions. Package yang kita butuhin itu cuma satu ini aja ya, nggak ada tambahan yang lain lagi. Kita tunggu. Oke, udah berhasil ya, udah nambah nih versi 2.2.0. Oke, selanjutnya kita akan mulai dari main.dart-nya. Kita akan hapus aja ya, kita mulai dari awal di my app-nya ini. Lalu kita return material app. Title-nya kita isi dengan Simple Calculator. Lalu home-nya akan kita buat sini folder namanya screens home, lalu nama filenya home screen.dart. Kita buat styles widget, namain my home screen. Import material.dart-nya, kita import juga di sini my home screen-nya. Oke. Untuk di home screen-nya ini kita return sebuah scaffold. Lalu ada app bar-nya kita isi dengan app bar. Title-nya constant text simple calculator. Oke, selanjutnya untuk bagian body-nya kita akan tes dulu ya. Sini saya bikin center text gitu ya. Text kita coba hello from simple calculator. Coba kita save semuanya. Oke, udah berhasil nih ya, hello from simple calculator. Selanjutnya ini tuh akan kita hapus ya ini. Kita bikin kolom. Nah, untuk kolomnya ini rencananya itu aplikasinya itu akan dibagi menjadi dua bagian, atau kita sebut aja section ya. Section itu ada dua, untuk section atas untuk bagian input dan section bawah untuk bagian keyboard. Jadi akan kita bikin kayak gini, expanded childnya. Kita coba container dulu ya, container colors.red, coba kita duplikat colors.blue, kita save. Nah, udah ada dua bagian gitu kan. Selanjutnya ini nih untuk bagian section inputnya, saya itu maunya dia itu lebih kecil dibandingkan section keyboardnya atau section bawahnya itu. Nah, caranya itu kayak gimana? Caranya itu kayak gini. Di bagian sininya itu kita kasih flex ya. Flexnya itu sini 4, sini 6. Jadi untuk yang atas itu 4:10, sementara yang bawah 6:10. Coba kita save. Nah, udah paskan ukurannya. Yang atas lebih kecil, yang bawah lebih besar. Selanjutnya ini tuh akan kita pisah menjadi file yang berbeda. Maka dari itu kita akan ekstrak widgetnya ini. Ekstrak widget kita namain my input section. Oke, untuk yang di bawahnya kita ekstrak juga my keyboard section. Kita namainnya. Oke, untuk yang ini kita cut. Kita buat file baru di home ini. Kita namain input section.dart. Satunya lagi keyboard section.dart.
Oke, di sini kita paste yang tadi. Lalu di sini kita import materialnya. Lalu untuk yang inputnya ini kita cut juga. Kita pastekan di input section. Import materialnya. Oke, udah. Sekarang di sini kita import. Coba kita save semuanya. Oke, hasilnya sama aja ya. Cuma sekarang filenya udah dipisah jadi lebih rapi gitu. Jadi untuk kedepannya kalau kita mau nge-maintain, mau nge-update, nambahin fitur baru atau apa, jadi lebih gampang. Gak numpuk di satu file gitu. Selanjutnya saya itu mau kasih pembatas gitu di antara section atas sama section bawah ini ada pembatas gitu, ada garis. Cara namanya tuh kita bisa kayak gini. Kita tambahin aja size box. Ukurannya itu untuk width-nya, lebarnya sini saya kasih infinity ya, double dot infinity. Lalu untuk height-nya itu 1. Sini childnya kita isi dengan color box, dengan color kita ambil dari theme-nya, theme dot of context dot color theme primary ya, primary. Coba ya gak sih, coba kita save dulu. Oke, itu udah ada ya nambah ya, cuma karena ini apa bentrok gitu warnanya dengan yang bawah jadi kurang kelihatan. Coba kita ganti misalnya dengan colors dot purple misalnya, kita save. Nah tuh udah ada ya, kelihatan dikit tuh. Cuma kita ganti aja, mungkin jangan primary deh, mungkin secondary aja kali ya. Oke, gak apa ya kayak gitu. Sini kita tambahin cons, sini juga. Oke, selanjutnya kita akan mulai dengan bagian input sectionnya. Kita mulai dari sini. Ini kontainernya kita hapus aja, kita ganti dengan widget align. Lalu di dalamnya itu kita alignmentnya itu all ya, edge inset all, semuanya kita isi dengan 16. Lalu untuk childnya kita isi dengan paddingnya itu berapa? Ini kebalik ya. kebalik harusnya di sini. Nah ini gini, untuk alignmentnya ini pakai alignment dot bottom right. Lalu untuk bagian sininya, bagian paddingnya kita isi childnya itu berupa selectable text. Ini kalian bisa pakai teks biasa aja kok juga, tapi di sini saya pakainya selectable text ya, biar bisa di copy gitu teksnya. Bebas aja sih juga sebenarnya. Kita coba isi dengan 0 gitu aja dulu. Lalu kita style, text style, kita isi stylenya, font size nya kita gedein menjadi 50. Coba kita save. Oke, udah berhasil aja, itu udah ada di sana tuh. Nah ini nih karena pakai selectable text, jadi ini bisa di copy nih, tuh bisa kan, tuh bisa. Tapi kalau pakai teks biasa tuh gak akan bisa di copy. Lalu selanjutnya udah sih ya, untuk bagian inputnya udah. Selanjutnya kita akan pergi ke bagian keyboardnya. Untuk bagian keyboard kita isi di sini dengan kontennya kita hapus dulu ya. Kita isi dengan kolom children. Untuk di kolomnya ini terdiri dari beberapa row gitu. Row-nya itu kita bungkus dulu dengan expanded. Lalu bagian sini row-nya children. Nah untuk bagian di dalam row-nya ini baru kita isi ininya, button-buttonnya itu. Untuk ngebuat itu kita pakainya text button aja. Kalian bebas ya mau pakai elevated button atau satunya lagi outline button kan ada gitu, atau mau custom sendiri pun juga bisa, terserah aja. Tapi di sini saya pakainya text button ya. Text button on press-nya kita kosongin. Lalu untuk bagian childnya kita isi constant text gitu ya. Constant text kita isi dengan tes aja tuh pakai O gitu. Udah ya, coba kita save. Nah ini udah ada nih, cuma ini di samping gini nih, berarti ini kita gimana ya, berarti ini nih text buttonnya kita bungkus dengan expanded. Kita coba kita save.
Nah, dari di tengah gitu. Cuma ini gak nge-expandnya apa secara vertikalnya. Kalau secara horizontalnya sih benar nge-expand, cuma secara vertikalnya masih belum. Cara nge-expandnya itu kita bisa dengan cara di bagian row-nya ini kita kasih cross axis alignment-nya. Kita pakai yang stretch ya. Nah, stretch. Coba kita save. Nah, nih udah berhasil kan. Lalu untuk teksnya ini kita style. Kita gedein ya. Text style. Font size-nya kita isi dengan 25. Kita save. Nah, udah lumayan lah ya. Selanjutnya ini tuh akan kita pisah ya dalam file yang berbeda. Expanded ini akan kita ekstrak. Kita namain my calculator button. Lalu di sininya itu kita cut. Kita buat folder baru di lib ini namanya widgets. Lalu nama filenya calculator button.dart. Kita paste di sini. Lalu ini kita import material.dart-nya. Oke, untuk bagian sininya kita import juga. Oke, udah berhasil. Kita save semuanya. Oke, berhasil ya, sama aja. Selanjutnya berarti iya, di bagian calculator buttonnya ini untuk bagian on press dan teksnya itu kita akan isi menggunakan parameter. Oleh karena itu kita akan buat di sini final function. Ini apa tipenya? Nullable ya, function nullable. Itu enggak nullable. Oke, berarti kayak gini. Kita namain on press. Sama satunya widget child gitu. Kita isi di parameternya ini untuk berarti ini required lah ya, biar wajib diisi gitu. This dot on press sama required lagi is dot child. Kita kasih koma di ujung. Oh ini salah ini. Nah ya gini. Selanjutnya untuk on press-nya berarti kita ubah di sini mengambil dari on press. Lalu untuk teksnya nggak pakai teks gini ya. Kalau gitu kita ubah ini di child ini. Nah, oke udah. Selanjutnya untuk keyboard sectionnya berarti ini kita isi nih. Nah, on press-nya kita kosongin aja dulu. Untuk bagian childnya kita isi dengan tadi. Nah, oke udah berhasil. Selanjutnya kita save dulu dah. Oke, berhasil ya. Selanjutnya untuk kita apa ya? Berarti untuk tombolnya nih biar berfungsi kita bisa tambahin di on press-nya ini, kita isi. Kalau gitu kita buat state-nya dulu ya untuk di sini. Nah, di sini tuh kita state manajemennya itu menggunakan sebuah kelas yang namanya value notifier. Kalau kalian nggak tahu, kalian bisa cek aja di dokumentasi Flutter-nya value notifier gitu. Kalian cari aja, ada kok. Jadi value notifier itu mirip kayak provider gitu loh. Cuma ini bener-bener natif dari Flutter-nya tanpa ada package tambahan. Third party package itu enggak. Kalau provider kan kita harus install package lagi. Sementara kalau value notifier ini bener-bener langsung dari Flutter-nya gitu. Nah, oke. Jadi cara makainya itu gini. Kita buat dulu sini variabelnya value notifier, terus tipenya itu apa? Tipenya ini kan berupa input gitu. Maka kita isi dengan string. Kita namain input. Lalu kita buat sini value notifier-nya. Kita isi default value-nya itu apa gitu. Kita isi dengan string kosong ini. Biar lebih jelas kita tipein gitu. Lalu untuk bagian teks ini, selectable text ini akan kita bungkus dengan menggunakan builder. Builder ini bukan builder ini ya, tapi value listenable builder. Lalu value listenable-nya itu kita isi dengan value input-nya ini. Sebentar, ini kita ubah jadi static ya, biar bisa diakses di kelas lain. Terus selanjutnya berarti ini tuh kita ganti. Untuk bagian value ini berarti kita nge-listen dari ini. Nah, di bagian builder ini dia menerima 3 parameter berupa value, sama child dan juga konteksnya itu. Nah, sini karena value itu tipenya string, kita bisa tipean gini. Nah, tapi untuk konteksnya dan child ini kita gak pakai, jadi kita bisa kosongin gitu aja. Childnya kita kosongin ini. Oke, nah untuk bagian teksnya ini kita ambil dari value. Nah, jadi intinya value listenable builder ini tuh mirip dengan consumer di provider.
Jadi dia itu akan ngelisten kalau value ini berubah, bagian input ini berubah, maka dia akan nge-rebuild apa ini widget yang di dalam buildernya ini, yang di return ini nih, maka akan di rebuild atau di refresh atau di render atau apalah itu namanya. Intinya mirip kayak consumer gitulah. Oke, lanjut aja langsung di sini. Selanjutnya berarti di keyboard sectionnya ini, di on pressnya ini kita buat kalau ini ditekan maka dia akan my input section dot input dot value, kita ubah value nya itu, tapi bukan sama dengan tapi tambah sama dengan jadi gini coba. Nah ini kan ngubah nih value nya, maka karena value nya itu diubah maka dia akan ngelisten ini, akan di rebuild, di refresh atau di render atau apalah itu. Jadi ya kalau ditekan akan berubah. Coba kita save semuanya, kita coba tekan, tuh ada muncul kan. Oke, gampang gitu aja. Selanjutnya apa ya, berarti akan kita ini nih, kita duplikat menjadi 4, mungkin 4, 3, 4. Coba kita save. Nah udah ada 4 buttonnya. Selanjutnya untuk bagian expandednya ini akan kita duplikat menjadi 5, 2, 3, 4, 5. Save. Nah udah ada ya, udah berapa, 20 button ya. Ya benar 20. Selanjutnya akan kita mulai dari paling atas, dari sini. Bagian ini kita kasih buka kurung. Kalian bebas ya mau apa susunannya atau apa, mau beda juga apa-apa. Cuma kalau di sini saya pakainya buka kurung dulu, tutup kurung, lalu diikuti dengan oh ya, kalau untuk bagian ini saya tuh mau bikin tombol menghapus gitu loh. Jadi kita bukan pakai teks, melainkan pakainya icons. Ini pakai icons dot backspace, pakainya outlined. Lalu di sini untuk fungsi menghapusnya, karena ini tuh menghapus berarti akan kita gimana ya, berarti gini, bentar kita bikin dulu di sini variabel gitu. Final string value sama dengan my input section dot input dot value. Lalu untuk bagian sininya kita sama dengan ini apa nih, itu 2n nya. Bagian ininya kita isi dengan value substring gitu. Substringnya itu kita akan ambil dari 0, berarti dari apa, dari indeks yang pertama, dari indeks ke 0 gitu kan, sampai kita ambil dengan value dot length kurang 1. Nah ya gak sih, coba kita save dulu dah, kita save, hanya kita pencet ini tuh kehapuskan. Jadi dia intinya ini akan ngambil dari indeks ke 0, string yang value dari indeks ke 0 sampai ke indeks apa ya terakhir, cuma dikurangin. Jadi yang terakhir itu gak semuanya diambil, jadi sisain 1, maka dia akan kehapus di ujungnya 1. Tuh berhasil kan nih tuh. Oke, selanjutnya untuk bagian ininya pakainya clear, kita pakai simbol C aja gini. Lalu berarti ini tinggal kita kosongin, maka dia ke clear gitu kan, jadi string kosong. Selanjutnya di sini isi dengan 7, ini 8, ini 9, ini nah ini bentar. Nah untuk bagian simbol bagi, saya itu pakainya di sini ya, ngambil dari www.simbolcopy.com. Kalian untuk apa ya, untuk ngedapatin simbol kali sama bagi, sini saya copy aja. Ini udah ya saya copy. Lalu di sini berarti tinggal kita paste aja. Sini kita paste. Nah, udah dapatkan simbol baginya. Berarti untuk di sini karena file package yang kita pakai math expression itu gak mengenal simbol ini, maka kita gak bisa pakai simbol ini, melainkan kita bisanya pakai slash. Untuk value itu kayak kita isi dengan slash gitu. Lalu untuk sini berarti berapa? 4 ya. 4, 5, 6. Ini kali. Nah, kalau ini kan pakai bintang nih. Soalnya kan bakal error tuh kalau pakai simbol kali gitu ngitungnya. Soalnya math expression package itu gak mengenal simbol kali silang gitu, melainkan bintang yang dikenalnya gitu. Oke, lanjut aja di sini. 1, 2, sini 3,
Lalu di sini apa, minus. Sini titik, titik ini untuk koma ya. Cuma pakai format US kan ya. Kalau US itu kan pakainya, kalau koma itu kan pakainya titik gitu. Jadi kita pakainya titik aja. 0 sini apa sama dengan. Lalu di sini tambah. Nah, oke, berarti coba kita save dulu dah. Kita save. Oke, ini udah berhasil ya. Semuanya berjalan dengan baik. Hapus, clear. Oke, udah work semuanya. Selanjutnya berarti kita akan bagian sama dengannya. Ini bukan gini, melainkan berarti ini kan. Nah, di sini kita pakai apa, package match expressions yang tadi. Cara makainya tuh gini. Kita panggil parser gitu. Ini diimport ya. Nah, kok kagak ada gitu loh. Mana ini? Dot parse, nah gini. Lalu ininya itu kita ambil dari value yang mau kita apa? Kita ini loh. Value-nya itu mana? Berarti kita ambil di sini dari my intersection.input.value. Lalu sini kita evaluate, kita hitung gitu. Type-nya ini tuh evaluation type.real, konteksnya konteks model. Lalu ini kita masukin ke variabel final string value gitu. Oh ya, ini kan string. Nah, kalau kayak gitu kita ubah ke string dulu gitu. Nah, udah berhasil gitu. Lalu selanjutnya apa ya? Udah langsung, berarti langsung kita apa? Kita isi aja udah. My input section dot input dot value sama dengan value. Nah, 5 tambah 3. Oke, udah berhasil ya. Cuma masalahnya bentar. Ini nih. Kalau ini ya, kalaunya ini, saya itu maunya kalaunya hasilnya itu bulat. Misalnya kan tadi kan 5 tambah 3 sama dengan 8. Nah, kalaunya hasilnya bulat, koma 0 itu hilangin aja gitu loh. Jangan dimasukin. Intinya tuh disembunyiin, jangan ditampilin. Kecuali kalau hasilnya itu emang berkoma gitu, misalnya agak bulat, misalnya 2 tambah 0,5 misalnya. Nah, 2,5 nya gak apa-apa tampilin. Cuma kalau hasilnya bulat, 3 kurang 2. Nah, ini kan satu nih hasilnya, tapi koma nolnya itu harusnya di hide aja, disembunyiin. Caranya itu bisa dengan cara jadi bisa kita cek di sini pengecekan if gitu ya. If value dengan indeks ke value dot length kurang 1 itu sama dengan 0, berarti maksudnya indeks terakhir itu jika indeks terakhirnya itu sama dengan 0 dan n gitu ya, value dot length kurang 2 itu sama dengan titik atau koma itu, maka apa jalaninnya berarti kita substring juga ya. Berarti kita bikin di sini ya new value gitu ya, string new value sama dengan string kosong dulu. Benar. Oh iya, benar gini. Untuk bagian new value-nya ini berarti kita isi new value-nya itu akan tambah sama dengan value dengan indeks ke i. Bentar. Oh ya, di for dulu ya, di for. Pakai for. Di sini kurang dari apa? Value dot length. Kurang 2 ya. Ya gak sih? Kurang 1. Ya. Benar. Lalu di sini udah sih ya gak sih. Lalu di sini else-nya kita new value-nya sama dengan value. Jadi kalau maksudnya itu gak koma 0 gitu, ya udah new value-nya diisi dengan value aja. Jadi sama gitu maksudnya. Sini kita isi dengan new value. Coba kita save. Coba kita isinya 6 kali 3. 18 tuh. Bener kan, koma 0-nya itu dihilangin. Tapi kalau misalnya 6 kurang 2,5 misalnya, tuh tetap tampil gitu 0,5-nya. Oke, udah berhasil. Lalu selanjutnya ini nih, saya itu maunya kalau hasilnya itu kosong, maksudnya input dot value itu kosong. Ini kan kosong nih, tampilin aja 0. Soalnya kan kebanyakan kalkulator itu biasanya emang gitu, kalau kosong maksudnya tuh gak ada yang diisi, maka tampilinnya itu 0.
caranya itu bisa kayak gini. Berarti kita bikin pengkondisiannya di sini. Berarti di sini jika value-nya itu kosong ya, value is empty gitu. Is empty itu berarti kan string kosong ataupun length-nya itu sama dengan 0, maka tampilin 0. Tapi jika tidak kosong, maka kita tampilin value. Coba kita save. Tuh, 0 akan berhasil nambah. Cuma kalau nya ada isinya 9 gitu. 8 tuh. Tapi kalau nya kita clear tuh jadi 0 lagi. Oke, selanjutnya udah ya. Oh ya, ini loh ketinggalan. Satu lagi. Yang masalahnya tuh ini lagi. Nah, saya itu maunya kalau nya simbol kali sama bintang itu pakainya simbol kali silang aja sama simbol bagi ini. Cuma ini kan masalahnya nih kalau nya bagi itu kan pakainya slash gitu loh. Kalau nya kali pakainya bintang. Nah, ini menurut saya itu jelek gitu loh. Menurutku jelek. Untuk menggantinya itu kita bisa dengan cara gimana? Berarti di sini ya. Untuk menggantinya itu kita buat berarti string sini, string new value gitu ya. New value sama dengan value gitu. Lalu new value-nya kita isi dengan new value dot substring bukan substring tapi replace all. Semuanya yang berbentuk bintang gini kita replace dengan simbol kali gitu ya, kali. Oke. Lalu yang kedua, semuanya yang berbentuk slash kita replace atau kita ubah dengan simbol bagi ya. Nah gini. Lalu berarti udah ya, tinggal sini aja kita ganti jadi new value. Ya bener. Jadi kita save, coba. Tuh udah berubah kan, simbolnya langsung berubah. Tapi tetap work kok penghitungannya, misalnya 6 kali 6 gitu kan. Tuh 36, 6 kali 9 bagi 5 kurang 3 kota 2 kurang 3 tambah 2 kali 0. Oke, udah berhasil kan. Untuk pembagian kurungnya juga bisa nih. Misalnya 5 dikali kurung 5 tambah 3 misalnya. Oke kan hasilnya harusnya ini kan tambah dulu kan, harusnya 8 kali 5 gitu. 8 kali 5 40. Tuh udah berhasil juga. Udah simpel aja sebenarnya, kayak gini aja udah kelar sih. Gimana hasilnya, bagus gak? Ya sih, udah sih, udah simpel gini aja. Ya udah, terima kasih udah nonton, sampai jumpa, bye bye.